Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Ini adalah video pertama kita ya. Ya, kita mau sharing, mau cerita, mau curhat lah ke kalian kalau ada yang senasib ya sama kita. Jadi intinya ya kita udah lama menikah tapi belum dikasih momongan. Kita menikah tahun 2019 April, jadi hampir 4 tahun kita belum dikasih momongan sama Allah. Ya kita menyadari sih selama itu kita masih mungkin belum dikasih kepercayaan ya, masih main-main, masih nggak jelas. Iya, karena kita keasikan sendiri ya. Jadi ya, mungkin Allah kita punya rencana baik. Menjalani promil juga menjalani, cuma ya mungkin belum 100%. Iya, seperti itu. Ya agak nyantai gitu lah. Kita itu pernah promil pas usia kita 1 tahun pernikahan. Iya, 1 tahun pernikahan itu kita pernah ya teman. Jadi kita itu awal-awal itu sudah menjalani promil. Terus saat itu juga pandemi ya. Nah itu ada pandemi, terus kita juga kayak ya udah kita berhenti dulu, kita mau berusaha alami gitu, kita mau hidup sehat, olahraga gitu. Nah terus kita kayak keasikan gitu loh, nggak berasa aja ini udah mau 4 tahun. Nggak terasa sudah hampir 4 tahun ya. Iya, baru kemarin tuh kita memutuskan untuk kembali lagi ke dokter kita yang kemarin untuk melanjutkan. Nah berkas-berkas kita kan masih, jadi kita kesana itu tinggal melanjutkan saja, jadi nggak perlu dari awal lagi. Jadi yang pertama itu sudah melalui proses. Aku pertama promil itu hari kedua haid itu biasanya di USG, jadi kita tahu apakah ada pendarahan di luar apa. Dokter lebih tahu, pokoknya biasanya kalau pertama ke SPOG itu hari kedua haid, terus nanti disuruh lanjutin hari ke 13 atau 12 setelah haid. Nah nanti biasanya di USG transvaginal buat mengetahui apakah ada kista, miom dan sebagainya, apakah bagus telur-telurnya, seperti itulah. Dan saya pun juga sebagai suami atau pihak dari laki-laki juga sudah pertama itu sudah melakukan juga yang namanya cek sperma ya teman. Jadi kita itu juga sudah disuruh cek ke lab dan hasilnya juga nggak 100%, tapi itu oke, maksudnya nggak yang buruk amat, tapi dalam kategori yang bagus. Jadi masih memenuhi kriteria buat pembuahan ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita terakhir kalau masalah aku itu telurnya banyak, tapi itu kayak nggak gede gitu loh, belum matang. Ya, waktu itu aku nanya ke dokternya apakah PCOS, aku kan sering ya googling gitu di PCOS, aku kan takut ya kalau gitu, kata dokternya enggak. Ya udah aku nurut aja ya, kalau enggak juga aku alhamdulillah. Aku tuh takut banget sama yang itu, tapi itu emang telur aku nggak tahu penjelasan dokter apa sih. Iya itu kalau kayak nggak matang gitu ya. Kita itu kan dianjurkan setiap tanggal berapa hari dari haid? 12 atau 13 hari setelah haid itu dianjurkan ke sana terus untuk dicek, dan itu kan menurut keterangan dokter itu sudah waktunya sel itu matang ya teman-teman. Jadi kasusnya itu pada waktu di sana itu ternyata masih belum matang. Jadi udah dari pertama kita promil sampai 2 tahun kemudian itu masih sama ya. Iya, masih sama. Jadi telurnya itu kayak nggak mateng gitu. Iya. Terus dokter juga mau melanjutkannya. Dan setelah itu ya kemarin itu kita libur kurang lebih hampir 2 tahun itu kita keasikan, kita melanjutkan lagi, dan dokternya mungkin juga mau mencari penyebabnya. Jadi kayak gini. Besok saya itu dianjurkan untuk ke lab lagi untuk cek sperma, terus sama istri sama aku disuruh HSG. Jadi HSG itu kita dianjurkan ke klinik yang ditunjuk ya teman-teman. Jadi ditunjuk kita dikasih dari surat pengantar, kita ke sana. Ya, itu HSG itu kita suruh ngasih info kalau aku lagi haid gitu, suruh ngasih info ke dokter aku itu. Terus nanti dijadwalin sama nanti mereka. Dihitungin dari sana bagusnya tanggal berapa,
kita untuk cek lab HSG-nya itu teman-teman. Ya, terus biasanya hari ke-10 katanya. Terus kita ditelepon dari pihak labnya itu konfirmasi untuk jadwalnya ini. Nah, nanti kita tanggal 25 mau ke sana. Iya. Nanti dijadwalkan kita tanggal 25 untuk Tes cek HSG. atau tes HSG ya teman-teman. Jadi apa itu tes HSG nanti teman-teman bisa googling aja, kalau tidak nanti setelah kita melakukan. Jadi Kita ini mau sharing-sharing, mau banyak bicara tapi belum pernah melakukan, jadi nanti mungkin ada di video kedua ya teman-teman. Jadi seperti apa prosesnya dan juga berapa biayanya nanti kita akan sharing di video selanjutnya teman-teman. Jadi setelah kita benar-benar memang melakukan itu teman-teman. Jadi soalnya kalau dari Google mungkin setiap daerah itu akan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti bisa menyesuaikan ya, mungkin ada range harga atau kurang lebih berapa, nanti bisa menyesuaikan di lokasi teman-teman masing-masing. Ya, kita mau minta doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan promil kita dan segera dikasih kepercayaan sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang lain mudah-mudahan juga sama seperti kita, maksudnya seperjuangan nanti sama-sama kita diberi kelancaran atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk diberi kepercayaan untuk dikasih ngomongan mungkin video pembukaan kita ya teman. Jadi kurang lebih doain kita ya teman-teman, minta doanya sama-sama. Kurang lebih kita akan ini apa ya, sekedar sharing aja buat apa yang kita sudah jalani. Sebenarnya kita juga sudah lumayan banyak menjalani dari minum jamu, terus minum jeruk nipis, kurma, kunyit, dan yang lain-lain, obat-obat penyubur itu juga sudah. Tapi ya mungkin itu dulu teman-teman video kita kali ini. Ya, minta doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan kita semua yang berjuang di garis 2. Semoga kita semua segera dikasih kepercayaan sama Allah. Dan dilancarkan semua promil kita ya bunda-bunda. Oke teman, mungkin teman bunda-bunda bisa sharing atau peserta bagi pengalamannya, atau kayak yang misalnya kayak kita, kalau aku yang telurnya nggak matang itu kasih obat apa nanti, aku juga nggak tahu nanti dikasih obat. Atau mungkin bunda-bunda yang pernah mengalami atau pernah menjalani promil dan ternyata sekarang sudah berhasil dengan kasus yang sama seperti kita dan sekarang sudah berhasil, kita mohon informasinya atau di kolom komentar ya. Jadi apa yang harus kita jalani, dan ya sharing aja lah pengalaman kita di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video dari kita. Nanti insya Allah aku mau lanjut lagi pas habis HSG atau nanti setelahnya. Jangan lupa mampir lagi ke channel kita atau subscribe. Oke, terima kasih sudah mau dengerin ngoceh kita, curhat tipis lah. Oke, sekian dulu. Oke, sampai di sini dulu video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.